Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala rabbuna tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa amma ba'du, ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita bisa melanjutkan pembahasan kitab Syarhu Ushulil Iman karya Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan kita memasuki bab berikutnya yang disebutkan oleh Syekh di dalam kitab beliau tersebut, di mana beliau memberikan unwan atau judul Ususul Aqidatil Islamiyah. Setelah beliau menjelaskan tentang Islam, tentang syariatul Islam, maka beliau kemudian membicarakan atau masuk ke dalam pembicaraan tentang usus, jam'u asas. Dia adalah kata jamak dari kata asas yang maknanya adalah dasar ataupun pondasi, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama bahwa asas adalah ma yubna alaihi syai'un. Dia adalah perkara atau sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu. Dia menjadi pondasi, menjadi dasar. Maka beliau kemudian masuk ke dalam pembahasan asas-asas atau pokok-pokok akidah al-Islamiyah. Dan para ulama mengatakan bahwa kata akidah itu harus disifati dengan kata Islam. Karena kata akidah saja itu bisa merujuk kepada makna yang batil, yang tidak baik atau tidak benar. Karena kata para ulama, yanqasimul aqidah ila qismain, bahwa yang namanya akidah itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan al-aqidatus sahihah, akidah yang benar. Dan itu yang kemudian bagi orang-orang Islam dikenal dengan aqidatul Islamiyah, al-aqidah al-Islamiyah. Ada yang kemudian disebut dengan al-aqidah al-batilah, akidah yang batil. Jadi tidak semua perkara yang disebut dengan perkara akidah itu adalah perkara yang sahihah. Sehingga seseorang pun harus hati-hati di dalam perkara yang disebut dengan perkara akidah. Sehingga Syekh menamai pembahasannya dengan usus, yakni jam'u asas, yakni pokok-pokok atau dasar-dasar al-aqidah al-Islamiyah. Beliau kemudian mengatakan ad-dinul islami, agama Islam, kama sabaqa, sebagaimana yang sudah berlalu pembahasannya, yakni dalam pembahasan sebelumnya,
aqidatun wa syariah. Dia terdiri dari perkara akidah dan juga perkara syariah. Wa qad asyarna ila syai'in min syara'ihi wa dzakarna arkanihi allati tu'tabaru asasan li syara'ihi. Dan kita sudah memberikan isyarat kepada pembahasan tentang syariat Islam, dan kita sudah menyebutkan rukun-rukunnya yang tergabung di dalam arkanul Islam yang sudah kita hafal dari kecil, dari TK bahkan dari sebelum kita sekolah kita sudah hafal dengan kata-kata atau isi dari arkanul Islam, pokok-pokok keislaman seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Allati tu'tabaru asasan li syara'ihi, yang merupakan pokok atau dasar dari syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini arkanul Islam adalah pokok syariat di dalam Islam. Kalau antum ingin berbicara tentang syariatul Islam, maka syariatul Islam yang menjadi pokok pembahasan di dalam agama kita yang hanif ini adalah pembahasan arkanul Islam. Jika arkanul Islam saja kita belum faham dan tidak ingin faham, maka keislaman kita bukanlah keislaman yang baik. Jadi nggak usah berbicara tentang hukum, tentang had, tentang kisos, tentang perkara-perkara yang lain. Jika sholat, puasa, zakat, haji saja masih terlalu banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Kemudian beliau mengatakan wa ammal aqidah al-islamiyah. Adapun aqidah al-islamiyah, akidah Islam, akidahnya orang beriman, akidahnya muslimin. Fa ususuha, maka pokok-pokok dan dasarnya, yang pertama adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa malaikatihi, kemudian yang kedua adalah iman kepada para malaikatnya. Wa kutubihi, dan kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah atau al-kutub al-munazzalah, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimulai dari kitab apa yang pertama? Jemaah, Zabur, Taurat, Injil, apa lagi? Jemaah, apa lagi? Anda ulangi sekali lagi. Zabur, Taurat, Zabur kepada Daud, Taurat kepada Musa, Injil kepada Isa alaihi salam ibnu Maryam. Yang terakhir Al-Quran Al-Karim. Meskipun Allah Subhanahu wa ta'ala juga menurunkan suhuf kepada Ibrahim alaihi salam, begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan suhuf kepada Musa alaihi salam. Dan di antara pokok akidah Islam seorang muslim adalah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Kemudian wa rusulihi, dan iman kepada para rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika disebutkan rusul, maka masuk di dalamnya anbiya. Ketika disebutkan para rasul, maka masuk di dalamnya para nabi. Karena setiap rasul pasti nabi. Tapi seorang nabi belum tentu rasul. Apa bedanya nabi dan rasul? Meskipun ada pembahasannya nanti, tapi apa bedanya? Nabi berdakwah untuk lingkungan keluarganya sendiri, kaumnya tidak. Tetap berdakwah sama. Nabi dan Rasul dua-duanya berdakwah, tapi bedanya apa? Rasul itu membawa risalah,
baru untuk kaum di mana dia diutus kepada mereka. Adapun Nabi meneruskan apa yang sudah dibawa oleh Rasul sebelumnya. Dua-duanya berdakwah sama. Dan itu menjadi pendapat kebanyakan para ulama tentang makna atau perbedaan Nabi dan Rasul. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, itu adalah al-iman bil yaumil akhir. Iman dengan hari akhir. Dan yang disebut dengan yaumil akhir secara umum itu adalah yang dimaksud yaumul qiyamah, dengan hari kiamat dan seluruh apa yang terjadi di dalamnya. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa yaumil akhir itu yubda bimauti ahadil mu'minin, bahwa yaumul akhir itu sudah diawali semenjak kematian seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah masuk ke dalam rangkaian yaumil akhir, ya. Dan yang terakhir yang merupakan pokok akidah Islam seorang mukmin, seorang muslim, adalah al-iman bil qadar, iman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mengatakan qada dan qadar, tapi yang sahih berdasarkan dalil adalah al-iman bil qadar. Dan yang menjadi perbedaan antara qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, bahwa qadar itu ketetapan Allah sebelum atau seluruh ketetapan Allah atas apa yang akan terjadi kepada hamba-hambanya. Adapun qada itu adalah ketika ketetapan itu ditetapkan dan terjadi, maka disebut dengan qada. Jadi antum ditakdirkan punya keturunan 3. Sebelum itu terjadi, di dalam takdir Allah antum ini pasti punya anak 3. Kemudian itu terjadi satu persatu, 1, 2, 3. Berarti tetaplah apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu namanya qada. Namanya apa? Qada. Jelas sampai di sini? Dan disebutkan bil qadari khairihi wa syarrihi, dengan ketetapan Allah atau takdir yang baik dan juga yang buruk. Maka itu diantara pokok iman, pokok akidah seorang muslim yang wajib ada. Dan kemudian 6 perkara ini yang sering disebut dengan usulul iman atau usulul akidah. Jadi 6 perkara ini disebut dengan usulul iman dan usulul akidah. Nah, Syekh rahimahullah ta'ala kemudian mengatakan, wa qad dalla ala hadhil usus kitabullahi wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan telah menunjukkan kepada pokok-pokok iman ini dalil-dalil dari kitabullah dan juga dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau memulai dengan dalil yang pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim, di dalam suratul Baqarah ayat yang ke-177, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisal birra an tuwallu wujuhakum, apa lanjutannya? Qibalal masyriqi wal maghrib. Terus apa lanjutannya? Waktu itu Anda pernah bilang, kalau disebutkan surat kemudian ayat, ini perjumpaan sebelumnya saya ingatan, maka buka apanya? Mushafnya. Kalau tidak ada mushaf, buka apanya? Aplikasi yang ada di gadget masing-masing. Coba jemaah, supaya antum dapat pahala membaca ayat Allah Subhanahu wa taala. Baca. Nah, dari awal, dari alif lam mim, enggak dari ayat yang ke-177. Fadhal, awalnya.
Nah, idza ahli. Nah, fil ba'sa'i wad dharra'i Nah, dalam satu ayat itu Allah menggambarkan kepada kita pokok-pokok kebaikan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau antum ingin tahu kebaikan-kebaikan terbaik di dalam Islam, maka bacalah ayat ini. Allah memastikan bahwa perbuatan-perbuatan ini disebut dengan perbuatan bir. Al-bir itu artinya al-khair. Ya. Al-bir itu artinya apa? Al-khair. Au syai'un salih, atau perkara yang saleh, yang baik. Pelakunya itu disebut dengan bar. Jamaknya abror. Jamaknya apa? Abror. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang abrar, yakni yang melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah sebutkan tadi dalam ayat apa tadi? Surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 177. Lafi na'im, mereka itu berada di dalam kenikmatan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara kebaikan-kebaikan yang dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah mengatakan walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Sekaligus menunjukkan, kata para ulama, bahwa perbuatan baik itu mesti diawali dengan iman terlebih dahulu, baru kemudian sisa-sisa kebaikan itu bermanfaat bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ketika berbicara inti kebaikan, Allah awali dengan iman. Tapi dalam ayat ini Allah hanya menyebutkan 5 yang menjadi pokok akidah atau pokok keimanan seseorang. Betul tidak? Yang pertama apa? Iman billah. Yang kedua, hari akhir. Dan dalam ayat ini tidak berurutan. Dalam ayat ini tidak berurutan. Setelah iman kepada Allah, kemudian hari akhir. Setelah itu kitab atau malaikat? Malaikat. Ya. Setelah malaikat, kitab. Setelah kitab, rusul, para rasul. Dan Allah kemudian tidak menyebutkan takdir dalam ayat ini. Betul tidak? Berarti rukun iman cuma 5? Jawab jamaah. Ini bukan pertanyaan sulit. 6 tetap. Karena apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu ayat itu seringkali kemudian ada tambahan atau penjelasannya dalam ayat yang lain. Begitulah cara seorang mukmin, ya, melihat apa yang disampaikan oleh Allah di dalam kitabullah. Dan itu diantara cara menafsirkan Al-Quran. Ini disebutnya tafsirul Quran bil Quran. Ada penyempurnanya dalam ayat lain. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, salah satunya di dalam surat Al-Qamar. Surat apa? Ayat berapa? 49, 50. Di mana dalam 2 ayat ini Allah memastikan bahwa Allah pun menetapkan adanya takdir dan merupakan salah satu di antara rukun iman atau pokok keimanan dan akidah seseorang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh segala sesuatu itu kami ciptakan dengan ketetapan, dengan qadar. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih
memastikan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menulis segala sesuatu yang akan terjadi bi khamsina alfa sanatin 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Semuanya Allah tetapkan. Karena konsekuensi dari ilmu Allah, Allah itu mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi. Ya, kenapa ahlu sunnah kemudian memiliki keyakinan bahwa hidup itu di bawah takdir Allah? Namun nanti tafsirnya kita jelaskan. Tapi yang menjadi inti bahwa segala yang terjadi itu semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada penjelasannya, tenang. Jangan terburu-buru, ya. Karena Allah memiliki ilmu yang meliputi segala sesuatu. Sehingga kemudian kalau kita mengatakan hidup saya itu saya yang menentukan. Ya. Atau ada istilah-istilah seperti contohnya misalkan bahwa ikhtiar tidak akan pernah mengkhianati hasil misalnya. Kalimat-kalimat seperti ini. Ini kalimat-kalimat yang kemudian menafikan adanya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena jika ikhtiar tidak mengkhianati hasil, maka seluruh ikhtiar kita semestinya apa? Hasilnya sesuai dengan ya. Tapi faktanya kan tidak. Betul tidak? Dan yang lebih berat dari itu apa? Dengan kalimat-kalimat seperti ini kita menafikan ketetapan dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masalah besar. Ya, kita lanjutkan dulu jemaah rahmatillah Allah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang berikutnya, ayat keberapa? Ke-50. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma amruna illa wahidah kalamhim bil basar." Dan perintah kami itu hanyalah dengan satu perkataan, dengan mengatakan apa? Kun kalamhim bil basar. Maka ketika kami mengatakan kun, maka terjadi secepat kedipan mata seseorang. Tek, jadilah. Dan begitu pula lah Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir seluruh makhluk. Cepat. Ya. Jadi jangan lupa, ini inti dan pokok akidah seorang muslim. Makanya para ulama mengatakan bahwa al-aqidah al-islamiyah itu adalah al-i'tiqad al-jazim bi usulil iman. Memiliki keyakinan yang teguh, yang jazim itu yang teguh, yang kuat tentang pokok-pokok keimanan, minal imani billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Maka itu yang disebut dengan al-aqidah al-islamiyah. Namun kemudian muncul pertanyaan jamaah rahmatullah Allah, apa pentingnya akidah Islamiyah? Apa pentingnya akidah Islamiyah? Apakah dia perkara yang paling penting di dalam kehidupan seorang mukmin? Jemaah, apakah dia yang paling penting? Betul? Kenapa dia jadi paling penting? Apa? Tulis aja, tulis. Ya, biar nggak macam-macam jawabannya. Ya, tulis. Yang pertama kata para ulama, al-aqidah al-islamiyah a'zamul wajibat wa awwalu syartin lidukhulil jannah. Dia adalah kewajiban yang paling wajib dan syarat pertama yang membuat seseorang berhak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah dengan akidah yang benar. Ya, ini sudah masuk waktu Isya? Sudah belum? Berapa menit lagi? Oh, masih lama berarti. Masya Allah.
Mereka berdalil dengan sabda yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, ini di antara dalil yang mereka sebutkan, bahwa Rasulullah SAW mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu, apa lanjutannya, wa anna Muhammadar Rasulullah Taib, ahsan. Enggak kedengaran enggak jamaah? Jamaah kedengaran tidak? Tidak. Makanya anda yang harus menyebutkan. Umirtu an uqatilan nas, kata Nabi Muhammad SAW, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Nabi diperintahkan oleh Allah untuk apa? Memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan catat di catatannya bahwa perkara yang pertama yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW ini adalah bagian dari pokok keimanan yang paling penting. Meskipun secara pelafalan dia masuk arkanul Islam, paham jamaah? Bahwa syahadat itu arkanul Islam, tapi dia perwujudan dari iman kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang muslim wajib apa? Wajib apa jamaah? Wajib syahadat jamaah. Kalau dia dilahirkan dari orang tua yang muslim dan muslimah, tidak perlu. Kalau dia datang dari keyakinan yang lain, tapi yang sama-sama wajib antara muslim keturunan dan yang baru, mereka wajib faham makna syahadat alla ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah dan mengamalkan konsekuensi dari dua kalimat ini. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Betul? Sudah kita bahas? Sudah. Paham? Baik. Ini yang pertama kali harus dilakukan oleh seorang mukmin, seorang muslim. Dan ketika itu terjadi, Rasul menahan peperangan kepada mereka. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa iman kepada Allah, usul yang pertama dari usulul iman, membuat seseorang kemudian wajib masuk ke dalam surga atau berhak masuk ke dalam surga. Hadis Muadz, ketika Muadz dibonceng sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Ingat hadis ini? Jamaah? Gak ingat? Jamaah? Nabi membonceng siapa? Muadz. Kata Muadz, kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu saya pernah dibonceng sama Rasulullah. Naik apa? Kendaraan Nabi itu apa? Unta, terus keledai, terus kuda. Yakin? Astagfirullah wa atubu ilaih jamaah. Ana mau tanya sama antum sekalian, Nabi kita Muhammad SAW itu punya kendaraan? Apa kendaraan beliau? Keledai, unta, kuda. Coba antum nggak yakin dengan kendaraan Nabi, bagaimana ini jamaah? Jamaah? Jamaah, antum mencintai Rasulullah SAW? Tahu kendaraan favorit Nabi apa? Unta. Siapa nama unta Nabi? Siapa yang bilang kosong? Sini. Ini harus dikasih hadiah jam. Harus. Tapi hadiahnya sembunyikan ya. Sini. Masukin saku langsung. Jangan tunjukin siapapun.
Masuk kamera soalnya. Masukin. Masuk sana. Halas, duduk sana. Ya, duduk udah. Iya jemaah. Kalau apa pentingnya mengetahui nama kendaraan Nabi? Apa pentingnya? Tanda kecintaan kita sehingga kita mengetahui apapun yang terjadi di dalam kehidupan Rasulullah SAW. Kita kalau punya idola jamaah, hatta makanan kesukaannya kita tahu. Pakaiannya, sepatunya, gaya rambutnya, bajunya. Kalau hari ini dia pakai ini, hari itu pakai itu. Ini Rasulullah SAW. Ya. Dan ini perlu diingatkan bahwa kata para ulama, mereka yang mencintai nabinya Muhammad SAW, maka mereka akan senantiasa mengingat dan mengetahui keadaannya apapun itu. Apa kesukaannya, apa kebiasaannya, apa yang suka dipakai oleh Rasulullah SAW dan seterusnya. Kembali kepada hadis. Mu'adz dibonceng oleh Nabi pakai apa? Pakai unta pada saat itu. Ya, namanya siapa tadi? Qaswa. Kata Mu'adz, tiba-tiba Nabi Muhammad SAW bertanya kepada diri, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibad 'ala Allah? Wahai Mu'adz, engkau tahu apa hak Allah atas hamba-hambanya? Apakah engkau tahu hak Allah atas hamba-hambanya dan hak hamba atas Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kata Mu'adz, Allah wa rasuluhu a'lam. Karena beliau tidak tahu jawabannya. Maka kata Rasul kemudian, haqqullahi 'alal ibad. Apa jawabannya dari Rasulullah SAW? An ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Engkau mengibadahi Allah dan tidak menduakannya dengan satu apapun. Dan ini pokok akidah yang paling penting. Pokok akidah yang paling penting. Rukun yang pertama. Dan kemudian kata Nabi Muhammad SAW, dan hakul ibad 'ala Allah, hak seorang hamba atas Allah jika mereka melakukan itu, alla yu'adzibahum, Allah tidak akan mengazab mereka. Artinya mereka masuk ke dalam jannah, ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mempelajari akidah dan benar di dalamnya itu sebuah kewajiban yang menentukan selamatnya kita dari azab Allah dan masuk surga. Itu yang pertama jamaah rahmatullah Allah. Sedikit lagi jamaah kita tambahkan. Kemudian yang kedua, alasannya kenapa akidah itu penting? Kata para ulama, li'anna al-aqidah al-islamiyah syartul wahid linailil amni wal istiqrar. Karena akidah Islam itu adalah syarat satu-satunya bagi umat ini untuk mendapatkan keamanan, keselamatan dan ketenangan. Tanpa akidah maka tidak ada kata aman dan tidak ada kata ketentraman. Dan dalilnya insyaallah kita sebutkan setelah apa jemaah? Salat Isya. Naktafi bihadzal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, fa amma ba'd. Ahibati fillah wa ikhwani fid din, kembali kita lanjutkan bahwa di antara alasan kenapa akidah Islamiyah itu menjadi perkara yang sangat penting, bahwa disebutkan dia di antara penyebab yang paling kuat, yang paling utama, yang mendatangkan keamanan dan kemudian ketenangan dan ketentraman. Begitu juga dengan kebahagiaan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara isyarat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran Al-Karim, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam suratul Baqarah ayat yang ke-112, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, bala man aslama wajhahu lillahi lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa benarlah mereka-mereka yang aslama wajhahu lillah, menyerahkan wajah mereka untuk Allah sebagai isyarat bahwa mereka menyerahkan segala yang mereka miliki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai isyarat keikhlasan kepada Allah, yakni mereka beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka tidak menduakan Allah di dalam ibadah mereka. Kemudian mereka muhsin, mereka melakukan ibadah sebaik mungkin sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diantara makna ihsan di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap dari mereka yang beribadah kepada Allah sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan kemudian sebagaimana yang dicontohkan, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa muhsin, maka mereka adalah orang-orang yang berlaku atau berbuat, melakukan ihsan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka janji Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian kepada mereka itu adalah la khaufun alaihim, mereka tidak akan merasakan rasa takut, ay lahumul aman. Kata para ulama, mereka berhak mendapatkan ketentraman, ketenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian Allah mengatakan walahum yahzanun, dan mereka tidak akan merasakan kesedihan. Dalam surat Al-An'am ayat yang ke-82 Allah Ta'ala mengatakan ulaika lahumul aman, bagi mereka yang tidak menduakan Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata, yang merupakan perwujudan usulul iman yang pertama dan yang paling penting, usulul akidah yang pertama dan yang paling penting, maka mereka berhak mendapatkan ketenangan, keamanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika hum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk segala kebaikan. Di antara penyebab hidayah yang paling kuat kepada seorang hamba Allah adalah ketika dia menyempurnakan imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika akidahnya baik, ketika imannya baik. Dan tidak ada jalan lain selain jalan yang satu ini, jamaah rahmatullah Allah. Sehingga mereka yang berlomba untuk mencari ketenangan, keamanan, kenyamanan, kebahagiaan dengan cara yang lain selain cara iman, maka mereka hanya menjumpai kesia-siaan dan kesedihan. Bukankah itu yang terjadi, jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah hanya penyesalan demi penyesalan yang mendalam, kesedihan yang terus menerus, keletihan yang tidak kunjung selesai ketika mereka mencari jalan keamanan, ketenangan dan kebahagiaan
dengan jalan selain jalan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara alasan yang lain jemaah rahmatan Allah, kenapa akidah Islamiyah itu adalah perkara yang sangat penting bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama pun mengatakan bahwa al-wasilah li tahqiq ar-rakha wal afiyah, bahwa akidah Islamiyah itu adalah jalan untuk mewujudkan keselamatan di dunia sebelum akhirat, dan kemudian untuk mendapatkan ar-rakha, kenyamanan hidup, keberkahan dan kemakmuran. Itu makna rakha. Setiap dari kita menginginkan kemakmuran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul tidak? Jemaah? Betul? Dan kita berpikir bahwa kemakmuran itu adalah di antara perkara yang mendatangkan kebahagiaan bagi kita, dan itu manusiawi. Dan Nabi pun membenarkan bahwa di antara perkara dunia ada yang mendatangkan kebahagiaan. Betul? Kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, arba'un minas sa'adah, ada 4 perkara yang merupakan bentuk kebahagiaan seseorang di dunia. Nabi memastikan 4 perkara ini adalah tanda atau perkara yang mendatangkan kesenangan dan kebahagiaan bagi seseorang. Dari perkara dunia, bukan perkara akhirat, tapi dari perkara dunia. Yang pertama apa? Bukan kendaraan. Betul, salah satunya kendaraan, tapi yang pertama bukan kendaraan. Yang lebih baik dari kendaraan apa? Dari kesenangan dunia. Al-mar'atus salihah, wanita yang salihah, yang menjadi istri. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Al-maskanul wasi', rumah yang luas. Dan kita semua berbahagia ketika memiliki rumah yang luas. Ya, nggak ada yang berharap punya rumah yang kecil, betul tidak? Dan di antara tanda kebahagiaan dunia seseorang adalah ketika dia memiliki rumah yang luas. Yang ketiga itu adalah al-jarus salih, tetangga yang baik. Tetangga yang baik adalah kebahagiaan dunia bagi seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat apa jemaah? Al-markabul hani, kata Rasulullah SAW, kendaraan yang nikmat untuk dikendarai. Dan barang siapa yang memiliki keempat-empatnya, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena engkau adalah di antara mereka-mereka yang berbahagia di dunia. Dan jalan yang paling kuat untuk mewujudkan itu adalah dengan menyempurnakan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dalam suratul A'raf ayat yang ke-96, Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini sudah sempat kita sebutkan sebelumnya, bahwa kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang ke-96 dari suratul A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, andaikan atau jikalau para penghuni negeri, penduduk negeri itu mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi yang akan mendatangkan kemakmuran, ketenangan di dalam perkara dunia bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang menjadi penyebab terkuat yang disebutkan oleh Allah adalah iman. Iman. Dan kemudian diikuti dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada jalan lain selain jalan ini yang paling kuat untuk membuka pintu kemakmuran bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak perlu sibuk kemudian, bukan tidak boleh. Seseorang boleh berikhtiar dengan cara-cara duniawi tanpa melampaui batas, tapi penyebab utamanya bukan itu. Itu sebabnya kemudian Allah berikan keberkahan yang tidak tertandingi kepada para sahabat, padahal mereka bukanlah ahlud dunia. Mereka itu bukan ahlud dunia, bukan orang-orang yang hebat dalam perkara dunia. Mereka itu orang-orang biasa. Bahkan
Kaum-kaum besar itu tidak memperdulikan mereka, tidak memandang mereka. Tapi dengan iman dan ketakwaan, semua kesombongan, kekufuran, dan semua kerajaan yang tidak dibangun di atas iman hancur di tangan para sahabat Rasulullah SAW. Semua karena iman dan takwa. Dan kemudian ahibati fillah, di antara perkara yang menyebabkan kenapa akidah Islamiyah menjadi perkara yang sangat penting adalah dialah atau akidahlah yang membuat kemudian kaum muslimin itu menjadi umat yang kuat dan tidak bisa digoyahkan oleh siapapun. Itu yang sedang kita kejar-kejar sekarang. Betul tidak, Jam? Betul? Bahwa kita ingin menegakkan agama Allah dengan sebaik-baiknya penegakan. Itu tidak mungkin terjadi jika iman hamba-hamba Allah itu belum sempurna, atau akidah mereka tidak benar, tidak seperti yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Di antara dalilnya surat An-Nur ayat yang ke-55. Begitu juga surat Al-Anbiya ayat yang ke-105. Ini yang akan ana kutip, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad katabna fiz Zabur min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun." Dan kami telah tetapkan di dalam Zabur bahwasanya bumi ini kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang salih. Kami akan berikan bumi ini kepada hamba-hamba Allah yang salih. Dan tidak ada kesalihan tanpa iman, tidak ada kesalihan tanpa ittiba kepada Rasulullah SAW. Sehingga tidak mungkin dengan cara apapun bumi ini kemudian dikuasai oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan cara iman dan bertakwa kepada Allah. Sehingga Rasulullah SAW bertahun-tahun sibuk dengan masalah akidah, bahkan sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, wasiat-wasiat terakhir Rasulullah SAW, mayoritas dari wasiat Rasul adalah tentang perkara-perkara yang bisa menghancurkan akidah. Seperti ketika Rasulullah SAW mengatakan, la'anallahu al-yahud wan nasara, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Atau ketika Nabi memberikan wasiat kepada Ali bin Abi Thalib, bahwa di antara wasiat Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib, bahwa jika Ali bin Abi Thalib melihat qabran musyarrafa, kuburan yang diagungkan dengan bangunan, illa tamastahu, melainkan engkau harus menghapuskannya, engkau harus menghilangkannya. Bukan menghilangkan kuburannya, tapi menghilangkan bangunannya yang seringkali kemudian menjadi tempat di mana orang-orang kemudian melakukan dan menduakan Allah Subhanahu wa taala, melakukan kemusyrikan. Dan itu di antara wasiat-wasiat terakhir Rasulullah SAW. Karena memang tidak ada yang lebih penting dari perkara ini di dalam kehidupan seorang mukmin. Keselamatan akidah, keselamatan iman adalah syarat yang Allah jadikan sebagai penyebab bahwa Allah kemudian menyerahkan bumi ini kepada orang-orang yang beriman, agar mereka kemudian menjadi khali di atas permukaan bumi, bukan dengan cara yang lain. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di antara mereka yang baik keimanan dan akidahnya. Tapi tidak ada iman dan akidah yang baik tanpa belajar. Itu sebabnya kenapa kita kemudian mempelajari usulul iman, dan insyaallah kita lanjutkan dalam perjumpaan berikutnya. Wallahu taala alam bisawab, ya, dan mudah-mudahan Allah menerima amal saleh kita insyaallah. Tapi sebelum kita akhiri, silahkan jika ada pertanyaan. Falyatafaddal. Tafadhal. Nama antum siapa? Salim bin Ibrahim.
bin Yadi Suhandi, bin Edi Suhandi. Kenapa jadi Ibrahim tadi? Oh, Salim Ibrahim bin Edi. Fadhal. Assalamualaikum. Nah, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesabaran ada batasnya memang. Dan yang membatasi kesabaran adalah kematian. Bahwa sabarnya seseorang itu akan berakhir dengan datangnya ajal. Tapi selama kemudian seorang hamba Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas kehidupan, masih memiliki ruh, maka sabar itu tidak akan pernah selesai. Karena ujian Allah bagi hamba-hambanya itu akan terus-menerus terjadi sampai mereka dijemput oleh ajal mereka. Praktis, sabar tidak akan pernah selesai. Karena dalam menghadapi musibah, obat terbaik, jalan keluar terbaik adalah dengan bersabar menghadapi musibah, atau menghadapi ketaatan kepada Allah, atau bersabar ketika menghadapi kemaksiatan di jalan Allah, karena butuh kesabaran juga. Sehingga tidak ada satupun sisi dalam kehidupan kita yang kita kemudian tidak bersabar di dalamnya. Kita harus bersabar. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam sebuah hadis bahwa seseorang itu anugerah yang paling luas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang lebih luas minas sabar, dari kesabaran, kata Rasulullah SAW. Itu anugerah yang paling luas. Ya. Lantas bagaimana caranya kemudian kita berusaha untuk tetap istiqomah bersabar? Ingat kebaikan dan keutamaan mereka-mereka yang bersabar di jalan Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang ulul azmi, para nabi dan rasul, para pengikutnya, ketika Allah berikan ujian, timpakan cobaan kepada mereka, maka Allah mengisyaratkan bahwa wamal yulaqaha illal ladzina sabaru, kata Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang sanggup untuk menghadapi ujian berat itu kecuali mereka-mereka yang bersabar. Wama yulaqaha illa dzu hadzin azim. Dan yang sanggup menghadapi hal-hal tersebut hanya orang-orang yang punya keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan sabar seseorang itu mulia di sisi Allah Rabbul Alamin. Belum lagi kemudian Allah menjamin balasan terbaik bagi mereka-mereka yang bersabar. Bukankah ketika seseorang masuk surga, para malaikat akan mengatakan kepada mereka, ya, bahwa tibtum, ini kalian ini orang-orang baik. Dan semua ini terjadi apa? Karena apa? Bima sabartum, karena kalian sabar dulu di dunia. Makanya kalian masuk ke sini, ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi pahala tanpa batas yang diberikan oleh Allah, yang hanya Allah Rabbul Alamin yang mengetahuinya. Kata Allah dalam surat Az-Zumar itu, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Mereka-mereka yang bersabar itu ditunaikan pahala mereka kepada mereka, balasannya tanpa hisab di sisi Allah Subhanahu wa taala, tanpa batas. Lantas kenapa kita tidak bersabar? Sabar itu sulit, Ustaz. Memang sulit. Siapa yang mengatakan itu mudah? Orang-orang Arab mengatakan as-sabru kas-sabir. Sabar itu kayak sobir. Sobir itu kalau sebagian orang mengenalnya jadam. Tahu jadam ya? Hah? Gak tahu jadam? Taunya apa ya yang semisal? Brotowali, tahu brotowali? Ya sejenis itulah. Tapi kalau jadam itu getah kayu yang luar biasa pahitnya. Kasabir, murrun madzaquhu, pahit rasanya, wa awaqibuhu ahla minal asal, tapi akibat yang disebabkannya, dampak dari meminumnya itu lebih manis daripada madu. Seseorang jadi sehat. Begitu juga dengan kesabaran. Dan mereka-mereka yang dimuliakan oleh Allah di dalam jannah adalah yang bersabar.
Makanya jangan pernah berhenti bersabar. Dan ingat, Nabi kita Muhammad mengatakan, man yatasabbar yusabbiruhullah. Yang penting Nabi ini mengisyaratkan, mereka yang berusaha untuk bersabar, maka Allah akan jadikan mereka penyabar. Yang penting berusaha. Nah, yang salah adalah kebanyakan dari kita tidak berusaha untuk bersabar. Betul tidak? Makanya nggak pernah bisa sabar. Kalau jadi penyabar dicela sama orang lain. Ini bukan zamannya sabar-sabar. Betul tidak? Orang sekarang mah nggak boleh disabarin, harus gas, langsung sikat. Pantas kemudian mereka tidak pernah bisa bersabar, karena mereka tidak pernah berusaha untuk bersabar. Dan jangan dengarkan orang-orang yang mengatakan bahwa sabar itu ada batasnya. Maksud mereka bahwa sabar itu bukan sampai mati, itu salah. Sabar itu akan terus ada dan harus ada sampai kita kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang sabar itu tidak akan pernah lemah. Jemaah, orang sabar itu tidak akan pernah lemah. Kenapa? Yang menjadi penolongnya adalah Allah. Innallaha ma'as sabirin. Paham? Sadari itu jemaah. Mereka yang bersabar menahan diri untuk membalas keburukan orang lain misalkan, atau perkara yang lain, maka Allah yang akan menemani mereka dan menjadi penolong mereka. Pasti dia selamat dan berbahagia. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan terjawab. Baik, fadhal, silakan pertanyaan yang lain. 1, 2, 3, 4, 5, khalas. Ya Allah. Antum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. 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 Batasan minimalnya adalah 6 perkara yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi batasan minimal keimanan seseorang adalah al-usul as-sittah atau usulul iman yang disebutkan tadi. Barulah seseorang disebut mukmin. Kalau seseorang tidak percaya hari akhir tapi dia mengaku percaya Allah, maka imannya rusak. Seseorang mempercayai kitab-kitab Allah dan rasul-rasulnya tapi dia tidak percaya dengan takdir, rusak keimanannya. Sehingga 6 pokok ini harus lengkap, dan semua usul iman ini itu bersumber dari usul yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak ada khilaf di dalamnya. Sehingga kembali kepada pertanyaan, disebutkan tadi bahwa ada hadis yang menyebutkan yang namanya iman itu bercabang, 60 sekian cabang, dalam sebagian riwayat 70 sekian cabang. A'laha kalimat la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit tariq wal haya'u minal iman, kata Rasulullah SAW. Bahwa yang paling tinggi itu adalah kalimat la ilaha illallah, paling rendah itu menyingkirkan mara bahaya dari jalan, dan rasa malu adalah bagian dari keimanan. Para ulama menjelaskan bahwa cabang-cabang ini terdiri dari yang paling wajib atau usul, dan kemudian furu cabang-cabangnya. Maka misalkan ketika seseorang tidak mau menyingkirkan mara bahaya dari, apakah hilang keimanannya? Tidak, selama pokok keimanannya masih ada. Nah, mereka lah yang disebut kemudian oleh para ulama mukminun naqisul iman. Mukmin tapi imannya kurang, lemah, karena dosa, karena kesalahan yang mereka lakukan. Tapi batasan minimalnya adalah 6 perkara yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Kemudian pertanyaan berikutnya, antum ya termasuk ya, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Nah, di dalam masalah menghukumi seseorang
Islam atau bukan, maka para ulama mengatakan seseorang baru bisa melakukannya jika ada dua perkara. Yang pertama adalah iktimalus syurut, syarat-syarat yang kemudian mengizinkan kita untuk mengatakan atau menghukumi seseorang itu keluar dari Islam. Kemudian yang kedua adalah intifaul mawani, hilangnya penghalang yang menghalangi seseorang untuk dikufurkan. Paham maksudnya? Jadi penyebabnya, misalkan dia tahu, dia punya ilmunya bahwa yang dia lakukan itu, ini salah satu saja, itu mengeluarkan dia dari Islam, tapi kemudian dia tetap melakukannya. Tapi kalau kemudian orang ini tidak tahu apa-apa, hanya ikut-ikutan, misalkan dia tidak paham, judulnya saja Islam, lahir sebagai seorang tapi belajar tidak pernah, mendapatkan ilmu tidak pernah, misalkan dia mengikuti kebiasaan saja, dia memiliki penghalang namanya al-jahl, kebodohan, maka tidak bisa serta-merta. Dan kemudian seseorang ketika menjumpai yang seperti ini, yang dilakukan pertama kali bukan menghukuminya, tapi kemudian mendakwahi dan menasehatinya. Itu dulu, sebelum kemudian menghukumi. Jelas ya? Dan para ulama lah kemudian yang paling berhak untuk menetapkan bahwa si fulan muslim mukmin atau si fulan kafir musyrik. Adapun sebagai seorang muslim secara individual, jika sudah jelas bahwa seseorang itu memenuhi syarat dan tidak ada penghalang, hatinya wajib menghukumi orang tersebut. Wajib. Ya. Adapun masalah ta'yin itu masalah lain. Ta'yin itu mengumumkan, mengatakan secara terbuka bahwa si fulan itu apa? Apa jemaah? Kafir atau musyrik. Wallahu ta'ala alam bissawab. Nah, silahkan. Antum termasuk tadi? Ya, barakallahu fiik. Fadhal. Assalamualaikum. Ibadah saja sangat susah. Iya. Jawabannya, jangan berhenti berusaha untuk kembali kepada keimanan. Ada orang-orang yang futur namanya. Futur itu artinya lemah iman, sehingga malas beribadah dan seterusnya. Maka nasihat Nabi itu jelas, wasiat Nabi itu jelas, bahwa mereka-mereka yang mengalami turunnya iman atau futur, tapi futurnya itu kepada sunnahku, kata Nabi. Mereka itu lemah tapi tidak meninggalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tetap berusaha keras untuk sholat, berusaha keras untuk ke tempat menuntut ilmu atau ke majelis ilmu dan seterusnya. Maka yang seperti ini, kata Nabi, faqad aflah. Maka yang seperti ini selamat. Yang membinasakan adalah ketika seseorang merasakan lemahnya iman, namun kemudian dia memilih untuk meninggalkan seluruh ketaatan dan tidak pernah berusaha untuk kembali. Ini yang biasanya tidak pernah kembali lagi kepada ketaatan dan iman. Dan yang seperti ini, kata Nabi, halak. Yang seperti ini binasa. Makanya Anda pernah bilang bahwa kalau lagi malas, jangan kemudian tidak datang atau tidak melakukan ketaatan meskipun berat dan penuh godaan dan cobaan dan penghalang. Tetap lakukan. Meskipun sholat berjamaah di shaf yang paling akhir, datang sholat berjamaah. Meskipun shaf terakhir itu shaf yang paling buruk. Betul tidak? Tapi jangan kemudian melihat, udah Anda di shaf terakhir, Anda nggak mau, Anda nggak kebagian shaf pertama, pulang lagi ke rumah. Ini yang hancur, manusia seperti ini yang hancur. Jadi dalam keadaan apapun tetaplah berusaha untuk melakukan ketaatan. Seperti yang antum bilang tadi, tapi berat untuk melakukan ketaatan. Justru ketika berat untuk melakukan ketaatan, orang-orang yang berhak kembali lagi kepada iman adalah yang tetap memaksakan dirinya untuk melakukan ketaatan. Makanya jangan berhenti. Jangan berhenti. Karena ketika antum meninggalkan iman dan ketaatan, resiko terburuknya
adalah hilang keimanan dan ketaatan kepada Allah, dan antum bukan lagi seorang mukmin, bukan lagi seorang muslim. Ya. Jadi terlalu besar, terlalu berat resikonya. Dan mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya, ya. Dan satu hal lagi yang ingin saya tambahkan, di antara penyebab kenapa kemudian kita susah itu adalah kita tetap melakukan dosa dan kemaksiatan. Makanya di antara cara juga untuk meringankan perjalanan kita kembali lagi kepada ketaatan apa? Tahu dan tinggalkan kemaksiatan. Wallahu ta'ala. Nah, silakan pertanyaan berikutnya siapa? Antum. Ya Allah. Dua terakhir. Antum. Silakan, Pak. Salam gitu. Ya, dia bertobat kepada Allah dan kembali menjalankan ketaatan kepada Allah. Selesai masalah. Ya, apakah harus mengulang syahadat? Jawabannya tidak, kata para ulama. Ya, cukup dengan bertobat kepada Allah, maka dia kembali kepada keislaman, insyaallah. Baik, barakallahu fikum. Nah, jadi tidak perlu mengulang syahadat, nggak perlu. Allah Ta'ala. Nah, silahkan yang terakhir. Amin. Gimana? Ya, seandainya itu taftahu abwaab syaitan, dia membuka pintu bagi syaitan untuk menyesatkan kita dalam masalah takdir. Kemudian pertanyaan antum? Nah, ketika seseorang terluput dari ketaatan kepada Allah, ya, yang harus dia lakukan itu adalah bertobat untuk kemaksiatan dan dosa yang dia lakukan. Bukan kemudian mengatakan coba kalau, ya, karena yang menghalangi dirinya dari ketaatan adalah dosa. Para sahabat Nabi Muhammad SAW, sebagai contoh seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kalaulah beliau ketinggalan sholat berjamaah di masjid, sholat isya, maka di sisa malamnya beliau sholat tahajud sampai subuh, sholat malam sampai subuh. Jadi ba'da isya beliau sholat isya dilanjutkan dengan sholat malam sampai subuh untuk menebus kesalahannya. Jadi bagi beliau terlewat dari sholat isya itu kesalahan dan akibat dosa, dan untuk menebus itu dia menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang benar, ya, daripada kemudian sibuk berandai-andai, andaikan jika ini dan begitu. Gak perlu. Karena orang mukmin itu sadar bahwa ketika dia terhalang dari kebaikan, semua karena dosa, maka dia sibuk bertaubat kepada Allah, minta ampunan atas dosa-dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan. Baik, jelas? Barakallahu fikum. Ada lagi yang belum? Yang paling terakhir ini, Allah. Suami yang soleh, ya. Jamaah, hidup di dunia ini itu bukan berbicara tentang laki-laki saja. Kata Rasul, an-nisa syaqaiqur rijal, perempuan itu sama seperti laki-laki di hadapan Allah. Seperti contoh yang sering diperselisihkan oleh para ibu-ibu biasanya, Ustadz, laki-laki di akhirat dapat bidadari, kita dapat apa? Dapat apa aja? Bidadara langsung. Pengennya bidadara, ya. Tapi maha agungnya Allah kata para ulama, perempuan pun diberikan kenikmatan yang sama, tapi sesuai dengan hakikat dan kedudukan perempuan di hadapan Allah. Paham maksudnya?
Di surga dia dapat kenikmatan berupa laki-laki, tapi yang dulu jadi pasangan hidupnya ketika di dunia. Jika tidak, dia berhak menikah dengan penghuni surga nanti di akhirat. Tapi tidak berjumlah lebih dari satu. Kenapa? Karena fitrah dan kemuliaan wanita itu tidak terletak dari banyak pasangan laki-lakinya. Beda dengan laki-laki. Nah, jazakumullah khair. Ini jangan taruh di bawah, suka lupa. Taruh di atas. Sampai mana tadi? Sampai fitrah tadi ya. Sehingga mereka pun dapat kenikmatan yang sama. Istana dapat, buah-buahan surga mereka dapat, dan seterusnya. Begitu juga dalam masalah kebahagiaan dunia. Kita disebutkan tadi bahwa kata Nabi, kebahagiaan dunia itu istri soleh. Bagi perempuan apa? Sama. Suami yang saleh, suami yang menyelamatkan dirinya dari kemungkinan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu kebahagiaan yang sebenarnya bagi seorang wanita. Makanya saya itu sering mendapatkan keluhan ya dari ibu-ibu. Sederhana sebetulnya, inti dari keluhan mereka satu apa coba? Mereka tuh nggak berharap suami yang bisa menyediakan harta melulu, enggak. Tapi yang mereka inginkan itu adalah laki-laki baik-baik yang memberikan kasih sayang dan kemudian menggiring mereka kepada kebaikan. Itu yang mereka harapkan. Itu yang ditunggu sama mereka, dan itulah tanda bahwa laki-laki baik dan soleh itu dambaan para muslimah karena mendatangkan kebahagiaan kepada mereka. Terus jangan bilang begini, oh tuh anak pisan itu mah tuh. Enggak gitu caranya. Berusaha. Dan buat perempuan ya, ini karena terlalu sering saya sampai pusing kadang-kadang menerima keluhan itu. Tapi intinya cuma satu, apa? Mereka tuh berharap laki-laki yang baik dan soleh. Titik, sudah. Gak butuh yang jago cari duit ini tuh enggak. Laki-laki baik saja, yang kalau berucap sama kami itu baik, gak kasar, gak pernah mukul. Dan betapa seringnya menjumpai bahwa perempuan-perempuan muslimah ini yang diinjek kepalanya oleh suaminya, yang dipukul pakai gelas kepalanya, itu sampai detik ini Anda dapat itu. Suami saya suka pengajian Ustadz, tapi kalau pulang ke rumah saya selalu dicaci maki habis-habisan. Padahal sering ke ya, ini pengingat jam. Anda bukan sedang menghakimi antum, tenang. Antum laki-laki baik semuanya. Orang-orang soleh ini, masya Allah. Amin. Ya, nggak lagi menghakimi enggak. Tapi kembali kepada pertanyaan, kebahagiaan dunia bagi wanita pun adalah laki-laki yang soleh. Sebagaimana wanita solehah adalah kebahagiaan dunia bagi seorang laki, bahkan kebahagiaan yang terbaik bagi laki-laki. Ya, ad-dunya kata Nabi apa? Mata. Wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia itu perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan dunia itu siapa? Falas. Ya, dan semoga Allah anugerahkan perhiasan-perhiasan yang terbaik bagi kita semuanya insyaallah, dan juga bagi saudari-saudari kita kaum muslimah. Wallahu taala alam. Kita akhiri perjumpaan kita insyaallah di malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.